الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Jamaah ma'asyiral muslimin Masjid Al-Badr yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur baru saja salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, ya, salat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, seluruh amal-amal soleh kita. Sebagaimana salat subuh tadi kita melantunkan doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya, sebesar apapun amal kita, kalau Allah gak terima, sia-sia. Amilatun nasibah, beramal cuma dapat capek, beramal cuma dapat letih. Karena apa? Tidak ada keikhlasan dan amal kita tidak dilandasi ilmu. Nah, maka oleh itu kita ngaji hari ini ingin melandasi hidup kita dengan ilmu dari Allah, ilmu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak salah jalan, sehingga kita bahagia dunia akhirat. Bapak, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita hari ini saya yakin tema yang bapak-bapak harapkan nanti di masa tua kita, yaitu ketika anak-anak kita berbakti sama kita, ketika anak-anak kita taat kepada kita. Syair Arab mengatakan birra aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada ibu bapak kalian, maka satu saat anak kalian akan berbuat baik sama kita. Ya, Allah akan menambah nikmat kalau kita bersyukur. Ya, untuk memperoleh predikat orang yang bersyukur kepada Allah, ternyata kita harus bersyukur dulu kepada orang tua. Ya, kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan yang pernah orang tua kita lakukan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidaika." Surat Luqman ayat 15-16. "Anishkurli wali walidaika." Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Di sini para ulama, diantaranya Ibnu Abbas mengatakan, lam yakun syakiran, lam yakunil abdu syakiran li rabbihi illam yakun syakiran li walidayhi. Dari ayat ini kita ngambil kesimpulan, kita nggak akan mungkin dianggap hamba bersyukur kalau suka melupakan kebaikan orang tua kita, tidak bersyukur atas kebaikan orang tua kita. Ya, hari ini betapa banyak orang yang lebih senang bersosialisasi, ngobrol, chatting, teleponan, ngumpul dengan orang lain dibandingkan sama orang tuanya. Apalagi kita nih, Senin sampai Jumat udah capek kerja, Sabtu Minggu yang diingat bukan orang tua, pas liburan, bukan ke rumah orang tua kita. Ya, saya nggak ngomong semuanya, kalau di sini mah orang soleh semuanya nih. Ini mah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang senang motor, dia telepon temennya geng motor, yuk kita touring kemana. Orang tuanya jarang dikunjungi, jarang dihubungi, jarang ngobrol dengan orang tua. Subhanallah. Satu saat sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah. Ya, sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW tentang perihal ini. Ya Rasulullah, ayyun nasi ahaqqu suhbati. Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berhak saya jadiin sahabat saya, teman saya?
Saya berbincang-bincang sama dia, waktu saya banyak kepada dia, saya berikan harta saya berikan kepada dia, saya lebih senangin dia, bahagiakan dia. Siapa Rasulullah? Manusia siapa? Subhanallahil azim. Apakah paman-paman saya, tante-tante saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya? Apakah teman-teman nongkrong saya, teman-teman komunitas saya? Teman dulu reunian SD, SMP, SMA, kuliah, itu duluan Rasulullah yang harus saya berikan hak. Ya. Siapa Rasulullah yang pantas saya berikan hak? Orang yang saya jadikan predikat sahabat terbaik kehidupan saya. Apakah istri saya, anak saya? Saya harus menggunakan waktu saya nih 24 jam seminggu, paling mayoritas saya kasih ke dia duluan, baru yang lainnya. Ternyata apa jawaban Nabi kita SAW? Ummuk, ibu kamu. Ya, sahabat ini nanya lagi, "Tsumma man ya Rasulullah?" Siapa lagi ya Rasul? Mungkin setelah ibu nanti mungkin istri, anak, paman, kakek, tetangga, teman, sahabat. Rasul jawabnya ummuk, ibu kamu. Tsumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasul? Tsumma ummuk, sampai 3 kali Nabi ulang. Orang yang paling berhak mendapatkan waktu kita, pikiran kita selalu ingat kepada dia. Bahkan harta kita, dapat gaji yang diingat bukan siapa-siapa dulu, orang tua kita, adalah ibu bapak kita. Baru yang keempat Rasul sebut abuk, bapak kamu. Oleh itu jamaah rahimakumullah, kajian singkat ini ya, tidak ada nih hukuman yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, babani tu'ajjalani uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah. Ada 2 pintu dosa yang mana Allah akan segerakan azabnya di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Ada 2 dosa apa? Yang kalau kita melakukan, saya melakukan, jamaah melakukan nih, siapapun di antara kita, azabnya, hukumannya, punishmentnya di dunia itu dikasih sebelum di akhirat. Apa yang pertama? Al-baghyu, kezaliman. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Al-baghyu, uququl walidain. Al-baghyu, ngambil hak orang. Jadi bapak, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jamaah, kalau kita ngelihat nih hidup kita lagi dalam kesusahan, mungkin mohon maaf lahir batin, punya anak, anaknya sakit-sakitan, bapak beli apapun, beli jam tangan, beli apa, hilang, suka hilang, duit narok hilang, masalah terus, rumah tangga nggak ada habisnya masalah. Cek sama 2 dosa ini, kok saya hidup nggak tenang nih, nggak bahagia, karena ada 2 dosa ini. Ya, sekian banyak dosa, ada yang azabnya disimpan nanti di akhirat, di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik, di mahsyar, hisab, mizan. Di dunia dulu nih, spesifik kata Nabi SAW, al-baghyu kezaliman. Makanya jangan ngambil hak yang bukan punya kita. Ya, betapa banyak orang ya, hidupnya penuh masalah, masalahnya tak kunjung selesai, cek lagi, kembalikan hak orang yang ada dalam diri kita. Ya, sekarang lagi heboh nih, ya, biar silaturahmi terjalin apa Pak, pinjem dulu 100. Ya, sekilas kita melihatnya ini bercanda, namun di dalamnya ada sinyal-sinyal. Kalau ini sampai viral, itu karena orang kita demen ngutang. Bahkan pinjaman online, saya baca Indonesia ini udah sampai 200 triliun per 3 bulan pinjol. Tapi di sini sih kayaknya nggak ada yang minjem nih, gajinya udah gede semua nih ya. Apa tambah banyak minjem? Al-baghyu, zalim, sama hak orang lain yang azabnya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Yang kedua, uququl walidain,
durhaka sama kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Pak. Saya ingat sebuah kisah di ulama tabi'in, Pak. Namanya Haywah bin Shuraih. Ini ulama dunia. Seluruh luar negeri belajar sama beliau. Dari Eropa, Asia, semua belajar ke beliau. Afrika. Ribuan diceritakan nama seorang alim, sahabat beliau, muridnya lebih dari 10.000. Kalau lagi ngajar 10.000 muridnya. Duha ngajarnya waktu duha. Tiba-tiba ibunya di depan pintu masjid, nafidatul masjid, di jendela masjid manggil Haywah. Padahal dia udah syekh kabir. Jenggotnya sudah ada ubannya, dihormatin, karismatik, berwibawa. Ibunya di depan jendela masjid manggil, "Hei Haywah. Hei Haywah bin Shuraih. Ta'al, kesini." Apa kata Imam Haywah ini, Pak? "Tadrisukum naflun wa ta'atuha wajib." Saya ngajarin kalian ilmu, ya. Ilmu agama ini adalah sunnah. Tapi saya memenuhi panggilan ibu saya itu kewajiban. Mohon maaf, saya tinggalin dulu. Dia memenuhi hajat ibunya. Bapak tahu apa hajat ibunya? "Ya Haywah, fa inna jajajana lam ya'kul sya'iran fatana wali sya'iran." Wahai Haywah, itu tuh ayam-ayam kita belum dikasih gandum, belum dikasih makanan. Jadi ibunya melihara peternakan ayam. Itu ayam-ayam kita belum dikasih gandum makanan. Maka kamu tolong, ibu mau kamu yang ngasih makan gandum. Allahu Akbar. Mungkin Pak kalau kita marah-marah kali. Ya, kirain ada yang penting apaan gitu. Ya, kirain ada yang bisa penting, ada yang meninggal. Subhanallah, dia nggak mau mengecewakan ibunya. Padahal ibunya bisa aja, "Bu, tunggu ya, sejam lagi nanti habis ngajar nanti saya datang." Bisa aja. Dia balik lagi ngajar, enggak. Dia tinggalin ngajarnya. Makanya kenapa ulama-ulama apa begitu namanya harum, walaupun wafat kita bisa ambil ilmu faidah-faidahnya. Kenapa? Mengamalkan ilmu. Dan ilmu terbesar dalam Islam, ahabbul a'mali ilallah, setelah sholat adalah birrul walidain. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Apa sih amalan yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat pada tepat waktunya. Kemudian ayyu ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Birrul walidain. Berbuat baik sama kedua orang tua. Kemudian thumma ayya Rasulullah, apa lagi? Al jihad fi sabilillah. Jihad urutannya nomor 3, salat tepat waktu, amalan yang dicintai Allah, berbuat baik sama orang tua, baru jihad. Sampai ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghi 'alal jihad." Saya kepengen pergi jihad nih di jalan Allah, ini musuh-musuh mesti kita tumpas. Saya mau masuk dalam barisan jihad. Fataraktu abawayya yabkiyan. Ketika saya pergi jihad, saya maksain diri jihad, saya datang menemui engkau ya Rasul, sebenarnya bapak emak saya nggak ngizinin. Ibu bapak saya menangis. Takut saya mati syahid. Mereka belum siap nih meninggalkan saya. Apa kata Rasulullah SAW? Apa Rasul bilang, "Udah jangan turutin itu, jihad lebih utama"? Enggak. Nabi SAW mengatakan apa? "Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Pulang ke rumah kamu sekarang juga. Bikin ibu kamu, bapak kamu tertawa sebagaimana kamu sudah bikin dia menangis. Subhanallahilazim. Jihad Pak, pahalanya waduh, siapa yang gak kepengen mati syahid, ditunggu bidadari surga. Subhanallah, gak usah dimandiin jenazahnya, langsung dikuburin, gak butuh disolatin jenazahnya tuh orang yang mati syahid. Tapi ketika berhadapan sama orang tua lebih utama dari jihad fi sabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Kita tahu Rasul ketika Isra Mi'raj, Rasul diperlihatkan surga, bahkan masuk ke dalam surga, Rasul diperlihatkan neraka supaya tahu ahli neraka itu apa amalan-amalan mereka.
Ketika Rasul masuk surga, Rasul dengar ada suara sahabatnya. Sahabat Nabi SAW, Pak. Orangnya masih hidup di dunia. Rasul kaget, kok dengar? Saya tahu nih ciri khas. Bapak kalau bergaul sama saya nih, 2 tahun aja, setahun aja. Kita sering teleponan, WA-an ya, voice note. Besokannya saya telepon, saya nggak usah nyebut nama saya siapa lagi. Betul nggak? Udah apal suaranya. Begitupun Nabi Muhammad sama sahabat-sahabatnya sering ngobrol, sering apa, tahu suara-suara ini, suaranya Abu Hurairah, ini suaranya fulan. Kemudian Rasul kaget, kok denger ada orang lagi kayak baca, mungkin ntar baca Quran atau zikir ya. Rasulullah SAW tanya sama Jibril, ini siapa orang yang di dalam surga lagi baca? Ini saya tahu nih suaranya. Kata Jibril, ya Nabi Muhammad takut salah nebak. Ya, karena Nabi nggak lihat wajahnya, cuma suaranya. Kata malaikat Jibril yang sebut nama sahabat ini, subhanallah, bukan melalui lisan Nabi Muhammad, tapi melalui lisan malaikat Jibril. Ya Muhammad, ini namanya nih Nu'man bin Harithah. Nu'man bin Harithah. Rasulullah SAW menangis. Wallahi ya Jibril, fa innahu abarrun nasi bi ummih. Demi Allah Jibril, saya nggak kaget kalau gitu si Nu'man bin Harithah masuk surga. Kenapa? Dia di antara sahabat saya yang paling berbakti sama ibunya. Dia paling baik sama ibunya, dia paling sayang sama ibunya, paling cinta sama ibunya. Saya nggak kaget. Itu yang dikeluarkan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang benar sama istri kita berbuat baik, nafkah lahir dan batin. Surat An-Nisa 34 nggak bisa kita hindari. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Kita laki-laki ini qawwam, yang menunjukkan jalan, ngajarin istri kita, mendidik istri kita sehingga kita pemimpin bagi istri dan anak-anak kita. Namun jangan pernah lupakan juga, di balik kita punya kewajiban kepada istri, kita punya kewajiban yang ada di atas itu, yaitu berbuat baik kepada ibu bapak kita. Ya, pertanyaannya waktu yang kita berikan, demi Allah saya hakul yakin apalagi kita sudah mustaqil, pindah rumah, punya kehidupan sendiri. Ibu kita rumahnya jauh. Ya, ibu kita rumahnya jauh, akhirnya kita punya anak. Ya 1, 2, 3, 4 kita lebih sering bercengkrama sama anak kita. Bahkan ada orang yang cerita sama saya, boro-boro telepon ibunya. Setahun sekali baru dia bisa pulang kampung. Karena kerja di Jakarta, ibunya di kampung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak ada amalan yang bisa memasukkan kita ke surga kecuali berbuat baik sama kedua orang tua kita. Ketika Abu Hurairah kehilangan ibunya, Abu Hurairah nangis. Orang nanya, ini orang alim Abu Hurairah Pak. Waduh, Bapak nggak usah ngajarin sabar sama Abu Hurairah. Orang yang paling sabar, hafal ribuan hadis, alim, waliullah, nangis ibunya meninggal sampai murid-muridnya pada nanya. Masya Allah, ini kita kok udah di Gaza aja nih, kekurangan energi nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Hurairah nangis. Muridnya nanya bukan buat menghina Abu Hurairah, bukan nyinyir, bukan julid, tapi nanya cuma pengen sekedar tahu. Ya Abu Hurairah, madza yubkik? Kok nangisnya begitu kenceng sih ibunya meninggal? Kan engkau tahu ini makhluk Allah, Allah berkehendak mau ngambil kapan aja. Secara implisit begitu. Apa kata Abu Hurairah? Saya nangis karena babi mughlaq ilal jannah. Karena pintu saya udah ketutup buat masuk surga. Itu yang bikin saya nangis, senejer-nejernya nangis, sekeras-kerasnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah Pak, beliau nggak mau duduk sebelum ibunya duduk dulu. Kalau jalan nggak pernah mau di depan ibunya, dia di belakang ibunya.
Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kalau makan, Pak, dia beli makanan atau hidangkan makanan, istrinya hidangkan makanan, di situ banyak menu-menunya, dia nungguin ibunya ngambil dulu makanan sampai ibunya puas ngambil lauk pauk baru dia makan. Sampai istrinya nanya, kenapa makan bareng dong, ngambilnya bareng, kenapa mesti nunggu setelah ibu kamu ngambil makanannya? Apa kata Abu Hurairah, saya takut kalau saya ngambil lauk duluan sebelum ibu saya demen lauk itu. Dan seorang ibu pasti mengutamakan anaknya. Apa aja diberikan, bahkan nyawa diberikan sama anak, jangankan cuma makanan yang murah ini, kata Abu Hurairah. Maka saya selalu pengen ibu saya duluan yang ngambil lauk pauknya. Sampai dia puas, seneng, baru saya bisa makan dengan enak. Itu sahabat radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mumpung ibu bapak kita masih hidup, ajarin sama istri kita. Demi Allah, banyak istri-istri yang toleh, istri-istri jahat. Ini saya sampaikan benar-benar nih, mau tersinggung silahkan. Yang suka menjauhkan suami dari ibunya. Bahkan ada seorang suami curhat sama saya, Ustadz, saya kalau mau ngasih ibu saya duit, saya mesti ngumpet. Kenapa? Istri saya cemburu, ngiri, hasad. Dia nggak mau ibu saya dapat uang dari saya. Saya mau nanya di sini, ada nggak yang kayak gitu? Yang ngomong banyak mana tuh? Na'udzubillahi min dzalik. Wallahi ini istri yang nggak akan bisa memasukkan kita ke surga. Istri yang solehah gimana? Yang mau ngasih berapa? 10 juta ya, ini saya tambahin nih. Uang belanja dari kamu sisaan nih tabungan saya. Senengin ibu kamu, nggak tahu kamu umur dia berapa lama lagi hidup di dunia. Kalau saya insya Allah, justru dengan kamu berbuat baik sama ibu kamu, rezeki kamu nanti nggak disangka dikasih sama Allah. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki kamu nanti Allah kasih dari jalan yang nggak disangka. Berkah, naik jabatan, pangkat, karir diberkahi Allah Azza wa Jalla. Gampang kalau saya. Besok bisa, besok-besok bisa. Entar bisa. Kalau ibu kamu, kalau besok wafat, kamu belum sempat nyenengin dia, kamu belum sempat bahagiain dia, nggak bisa buat ridho dia, udah susah ke depannya hidup kita, jangka panjang kita susah. Ini yang kita tanamkan sama istri-istri kita. Ini kita ngomong begini bukan berarti istri ustadz juga sempurna, apa istri kiai juga sempurna. Disinilah butuh proses yang namanya ilmu tentang birrul walidain. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak udah orang yang nyesel punya duit bisa ngumrohin bapaknya, ya tuh duit disimpan-simpan, dia beli motor, dia beli mobil, ntar aja deh, setahun lagi saya umrohin bapak saya, ntar lagi deh saya daftarin ke travel, tiba-tiba dapat telepon, bapaknya di ICU, lari-lari dia ke rumah sakit. Dia bilang sama gue, udah pasang ventilator, udah pasang alat-alat. Dia bilang sama dokter, dok berapapun saya kasih dok. Waktu bapak kamu sehat, kamu punya duit, kemana kamu? Alat yang menunjukkan bahwa nafasnya normal atau tidak normal, naik turun. Dia liatin alat itu, menangis dia. Ya Allah, ingat kebaikan bapaknya waktu kecil. Bapaknya nyebokin dia. Gak ada apa manusia di dunia, bahkan istri kita yang bisa kayak ibu bapak kita. Dia cebokin kita waktu kita kecil. Dia pegang kotoran kita dengan tangannya, mandiin kita, ditenteng kita untuk ke sekolah. Sebelum ketika ada jalanan, ada motor mobil, dia seberangin kita. Dia nggak mau kita sampai ketabrak motor, ketabrak mobil. Itu ayah ibu kita. Nangis di hadapan orang banyak. Kenapa? Penyesalan. Lebih mengutamakan istri anak dibandingkan mengutamakan ibu bapak. Kalau anak beli mainan berapa aja gak dihitung-hitung. Mau beli apa? Mobil-mobilan nih, Tokopedia beli hari ini juga dapat. Tapi ibu entar dulu deh.
Dikasih 100.000 juga cukup, 200.000 juga cukup beli ikan tongkol. Tapi kalau buat istri makannya di restoran mewah, restoran mahal. Maka ini introspeksi buat diri saya juga. Bapak saya sudah meninggal 2018. Dibilang nyesel. Sekarang masih ada sisa satu pintu ibu. Jangan sia-siain. Apa yang kita punya, kalau bisa bikin dia bahagia. Kalau dengan uang kita bisa beli bahagia buat mengisi hati ibu bapak kita, berikan. Dan jangan pernah dihitung-hitung. Karena apa? Pasti Allah ganti. Gak ada ceritanya orang bangkrut yang bahagiain orang tuanya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang hebat Pak. Bahkan orang kafir. Ingat, hatta orang kafir, ingat orang kafir kalau berbuat kebaikan, dia dapat kebaikan hanya di dunia, di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Dalilnya apa? Quran surat Al-Humazah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Di dunia dia dapat kebaikannya. Dia terhindar dari penyakit ya. Orang yang utang sama lunasin utang dunia doang dia dapat. Tapi di akhirat ya surat Ali Imran mengatakan wa may yabtaghi dinan ghairal Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih jalan bukan Islam, kalau dia nanti mati, dia neraka. Minal khasirin, rugi. Tapi kalau di dunia dia dapat. Allah enggak pernah zalim sama hambanya siapapun. Dia berbuat baik sama ibunya, dia bikin ibunya kayak ratu, rezekinya dia kayak raja. Jadi 50 terkaya di Indonesia. Saya baca kisahnya apa? Apapun yang ibunya ngucap udah ada di depan mata ibunya. Ibu mau minta jalan-jalan nak ke puncak Bogor, dia siapin mobil Alphardnya dia yang mewah. Dia bilang sama anak istrinya, nanti ya nenek kamu minta ke puncak mobilnya dipakai. Setelah itu apa? Diangkat derajat di dunia. Ini membuktikan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manfaatkan keberadaan orang tua kita mumpung masih ada di dunia. Rasulullah SAW Pak tidak seberuntung kita, karena Rasul lahir ayahnya wafat ketika di perut ibunya. Ketika ibunya hidup Rasul 2 tahun, ada riwayat yang mengatakan 4 tahun ditinggal sama ibunya Sayyidah Aminah bintu Wahab. Ketika di kuburan ibunya ada seorang sahabat yang nemenin Rasulullah ziarah kubur ibunya, itu Rasulullah menangis. Ingin mendapatkan kecupan pelukan ibu, ingin mendapatkan kasih sayang ibu yang beliau nggak dapatkan ketika masih kecil sampai dewasa. Rasul nangis sampai disebutkan ballat lihyatuhu, jenggotnya basah. Setelah jenggotnya basah karena sayang sama ibunya, Rasulullah SAW bajunya basah, ballat thiyabuhu, sampai disebutkan ballat turab qabr, kuburan ibunya basah sama tangisan Rasulullah SAW. Jadi Islam mengajarkan kepada kita skala prioritas hidup kita setelah ibadah kepada Allah adalah quality time bersama ibu bapak kita. Lihat wajah ibu kita ketika ngobrol. Jangan ketika kita berkunjung ke rumah orang tua kita malah handphone yang lebih banyak kita lihat. Jangan lihat layar wajah handphone ketika kita bertemu dengan ibu kita. Matiin silent atau titip ke istri kita sambil duduk, liatin dia ngobrol, liatin wajah dia. Inilah wajah-wajah yang gak pernah berhenti mendoakan kita untuk mempermudah hidup kita ini gara-gara doa dia. Dia tahajud rela bangun malam-malam untuk doain kita. Dia rela maghrib isya gak nonton TV, gak ngapa-ngapain untuk zikir. Baca Al-Waqiyyah Ar-Rahman, baca surat Tabarak buat kesuksesan kita semua. Lantas setelah kita sukses, apakah kita melupakan dia? Satu saat Rasul naik mimbar 3 kali. 3 anak mimbar Rasul mengatakan amin, amin, amin. Ternyata malaikat Jibril mendoakan, Rasul mengaminkan. Ini doa yang gak akan ditolak oleh Allah. Jibril yang doain, Rasulullah yang aminin. Apa di antara doa malaikat Jibril? Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu. Rajulun man adraka alaihi walidahu au kilahuma indal kibar falam yuhsinhuma, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka
kata malaikat Jibril, orang yang masih punya kesempatan orang tuanya hidup, bapaknya, ibunya atau salah satu di antara keduanya, tapi falam yudkhilal jannah, dua orang manusia ini nggak bisa memasukkan dia ke surga, dia nggak dapat ridhonya. Kunci surga dia bisa dapat dengan membuat ridho, senang orang tua, bahagia orang tua. Sebelum saya datang ke sini kemarin, seorang ibu datang ke kantor saya, Pak, menangis dia. Ustadz, saya punya anak, dia dikaruniai anak kembar. Dia sayang sama anaknya. Saya nggak menyalahkan, saya juga sayang sama cucunya. Tapi Ustadz, ketika saya divonis karena penyakit kanker payudara stadium 4, berbulan-bulan saya di rumah sakit, dirawat oleh dokter perawat, 1 jam pun dia nggak jenguk saya. Nggak usah ngomong sehari Ustadz, 1 jam pun dia nggak menengok saya. Berlinangan air mata. Allahu Akbar, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, celaka tuh, celaka orang yang punya kesempatan orang tuanya masih hidup, bapaknya, ibunya, dua-duanya masih hidup, tapi nggak jadi jalan dia surga, atau salah satunya. Kalau udah dua-duanya nggak ada, engkau pernah bersalah karena menyia-nyiakan bapakmu, masih ada ibumu. Tebus kesalahanmu dengan memuliakan ibumu. Ngerokok bisa, beli rokok berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi ibu belum umroh, demi Allah Anda berdosa. Nongkrong sama teman, makan, kita yang traktir berjuta-juta, ibu belum pergi ke tanah suci. Karena tempat healing sudah dibuktikan data dan fakta, healing yang bisa bahagiain tempat di dunia ini cuma 2, Makkah, Madinah. Bayangkan ketika ibu kita ngelihat Ka'bah, berlinangan air mata kebahagiaan dia, gara-gara anaknya yang mengumrohkan dia. Betapa bahagianya dia. Dan ini akan jadi jalan surga kita. Punya amalan segunung, kalau di depan orang baik, punya pencitraan baik di hadapan manusia, tapi sama ibu suka nyakitin kalau ngomong. Ibu mah nggak ngerti apa-apa, ibu mah nggak tahu apa-apa. Makanya perkataan yang paling ringan, penolakan ketika orang tua memerintahkan adalah dalam bahasa Arab. Artinya kalau di Indonesia kan. Maka ini membuat hati orang tua kita terluka dan kita berdosa. Surat Al-Isra ayat yang ke-17. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mudah-mudahan orang tua kita dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang tua kita sudah meninggal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beristighfar buat orang tua kita. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua sebagaimana dia sayang sama kita waktu kecil. Kecil kita nggak sholat, dia marah supaya apa? Kita nggak terjilat api neraka. Begitu sayangnya mereka sama kita. Kecil kita disekolahin, dia rela berhutang demi kita kuliah, demi kita bersekolah pesantren, mondok, supaya kita nanti gedenya nggak bodoh, dihina oleh orang-orang. Ini adalah orang tua kita. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka mencintai. Kemudian yang kedua, kalau orang tua kita sudah meninggal, bersedekah atas nama orang tua kita, umrohin dia, badal umroh. Kita jangan nyuruh orang bayar, kita. Ya, kemudian kalau orang tua kita punya nazar selama hidup dia belum dipenuhi, kita yang penuhi nazar orang tua kita yang sudah wafat. Ya. Dan ada 7 amalan yang bisa meringankan hisab orang tua kita ya. Di antaranya mewariskan Quran, bikin wakaf Quran, beli ke toko Quran 100 Quran, bilang sama pesantren tahfiz, tolong doain ibu saya namanya ini. Kata Rasulullah, wa taraka mushafan, dia meninggalkan semasa hidupnya banyak Quran. Itu amalan yang akan mengalirkan pahala walaupun kita sudah wafat, orang tua kita sudah wafat. Bikin sumur air. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ummi matat. Ya, sahabat ini bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Apa yang saya harus kerjakan? Apa kata Rasulullah? Tasaddaq 'alaiha, bersedekahlah atas nama ibu kamu. Sahabat ini bingung, sedekah kan macam-macam. Ngasih makan orang miskin, bangun masjid, sedekah umum. Sahabat ini minta spesifik.
Ayyul shadaqati afdal, sedekah apa yang paling afdal buat ibu saya yang meninggal? Apa jawaban Rasulullah? Shadaqatul ma, di riwayat yang lain suqyal ma, kamu sedekah air, bikin sumur air. Sekarang nih 300 lebih kabupaten di Jawa Tengah kekurangan air, tidak dipersiapkan dengan baik. Ketika kekeringan, ya, ketika musim panas kekeringan, kirim 1 truk air. Kalau duitnya ada lebih banyak lagi, bangunin sumur bor 60 meter ke bawah, bikin atas nama ibu kita. Ini yang akan mengalirkan pahala ke kubur ibu bapak kita. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu mungkin dimanfaatkan untuk makan siang dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kirimin Al-Fatihah buat ibu bapak kita yang sudah ada di alam barzah. Ala hadiniyah wa ila kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, betapa sering kami melupakan kebaikan ibu bapak kami. Kami lebih peduli kepada orang lain. Bahkan istri anak lebih kami prioritaskan daripada ibu bapak kami. Maka ya Allah, lewat kajian zuhur birrul walidain ini, ya Allah, buatkan hati kami sadar, istri kami sadar, anak kami sadar bahwa ibu kami lah jalan surga kami, ayah kami lah jalan surga kami. Ya Allah, berikan kami istri yang menolong kami taat kepada ibu bapak kami. Berikan kami anak yang tak memberikan kami hidayah taufik kuat agar berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah Rabbana, jangan sampai Engkau cabut ruh ibu kami dalam keadaan dia tidak ridho terhadap kami. Jangan cabut ruh ayah kami dalam keadaan dia masih simpan dendam karena kesalahan dan kecerobohan kami. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan kubur orang tua kami, jadikan kubur orang tua kami raudhatul jannah, taman surga. Jangan siksa ya Rabb, jangan beratkan pertanyaan kubur mungkar nakir. Ya Allah, ringankan ya Allah pertanyaan kubur ibu bapak kami, gampangkan, lancarkan, mudahkan ya Allah hisabnya ya Rabbana. Ya Allah ya Rabb, kami tidak ridha ya Allah apabila mereka mendapatkan azab di kubur. Kami enggak ridha ya Rabb, kami enggak bahagia ya Rabb. Mohon ya Rabb, maafkan kesalahan mereka, maafkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kami pun banyak ya Allah, namun kami tidak mau orang tua kami disiksa karena dosa-dosa mereka. Kami berjanji akan menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah, agar bisa menebus kesalahan mereka, menebus dosa-dosa mereka ya Allah. Kami kirimkan istighfar untuk mereka. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa liwalidayya wa liwalidayya wa liwalidayya ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika orang tua kami Engkau cabut nyawanya, satu permohonan kami, matikan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan ibu kami dalam keadaan dosanya sudah diampuni, amalnya sudah Engkau terima ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kami agar bisa membahagiakan kedua orang tua kami, membawa tangan mereka untuk mengelilingi Ka'bah, membawa tangan mereka mengelilingi Safa Marwah ya Rabb, mensuapi air zam-zam di mulutnya dengan tangan kami sendiri ya Allah, di depan Ka'bah-Mu ya Allah, di depan Baitullah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan kami, maafkan kecerobohan, kealfaan, kekhilafan kami atas waktu yang sedikit kami berikan untuk orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, minta maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.